Bagaimana nih kabar kalian hari ini? Semoga hari kalian menyenangkan ya. Dalam video kali ini, kami akan membahas tentang perasaan jealous dari beberapa karakter anime yang sudah pasti familiar bagi kalian. Jealous atau perasaan cemburu bisa menghinggapi siapa saja baik dalam dunia kerja, persahabatan, maupun dunia percintaan. Dan karakter pertama yang akan kita bahas kali ini adalah karakter Inuyasha dan Kagome. Siapa sih yang gak kenal dua karakter unyu ini? Sama seperti pasangan pada umumnya, bahwa kisah cinta Inuyasha dan Kagome juga tidak lepas dari adanya perasaan cemburu loh. Kagome adalah sosok gadis cantik dan pintar, di mana ada beberapa banyak pria yang mengaguminya. Hal ini membuat Inuyasha terbakar rasa cemburu dan berusaha keras untuk mendapatkan cinta Kagome. Bahkan Inuyasha sempat merasa marah jika Kagome mengabaikan cintanya. Begitu pula sebaliknya, rasa cemburu ini tidak hanya dimiliki oleh Inuyasha, melainkan Kagome pun memiliki rasa cemburu terhadap masa lalu Inuyasha yang sudah hidup ribuan tahun dan pernah memiliki kisah cinta dengan gadis lain bernama Kikyo. Yang mana sebenarnya Kagome dipercaya merupakan reinkarnasi dari Kikyo. Namun Kagome tetap merasa bahwa ia bukanlah Kikyo. Sehingga Kagome merasa cemburu terhadap Inuyasha yang masih hidup dalam bayang-bayang Kikyo. Kagome merasa ingin dicintai karena itu adalah dirinya, bukan karena ia adalah reinkarnasi dari Kikyo. Dalam suatu hubungan romansa, adalah hal yang wajar jika dihinggapi rasa cemburu. Cemburu seringkali dimaknai sebagai tanda cinta. Kecemburuan sendiri dapat dipicu oleh beberapa hal, di mana ketika melihat pasangan berjalan dengan pria atau wanita lain, ketika menemukan pesan romantis di telepon genggam pasangan, atau bahkan hanya sekedar ketika pasangan pulang ke rumah hingga larut malam. Munculnya rasa cemburu akan dibarengi dengan munculnya emosi yang kompleks dari rasa takut, marah, bahkan merasa terhina. Cemburu sendiri merupakan persepsi akan adanya ancaman atas hubungan romantis yang kita miliki. Maksud dari ancaman di sini adalah dengan hadirnya pihak ketiga yang akan masuk atau mengganggu hubungan kita dengan pasangan. Cemburu sendiri terdiri dari 3 elemen, yaitu elemen kognitif, emosi, dan juga perilaku. Elemen kognitif akan berperan terhadap persepsi akan ada atau tidaknya ancaman. Apabila dipersepsikan ada ancaman, maka elemen emosi akan berperan dengan munculnya rasa takut, marah, dan terhina. Ketika sudah merasakan emosi yang merepresentasikan emosi tersebut, maka akan muncul perilaku seperti menginterogasi pasangan, memonitor kegiatan pasangan, bahkan marah terhadap pasangan. Dan menurut jenisnya, cemburu dapat terbagi menjadi 2. Yang pertama, suspicious jealousy, dan yang kedua adalah realistic jealousy. Suspicious jealousy merupakan bentuk kecemburuan yang kronis, di mana terjadi ketidakpercayaan dan kecurigaan pada pasangan. Biasanya hal ini terjadi pada individu yang tidak puas atas kehidupannya sendiri dan merasa terancam dengan lingkungan pasangan yang menurutnya lebih baik. Kecemburuan ini terjadi karena mempersepsikan adanya ancaman terhadap hubungan. Namun, ancaman tersebut sebenarnya tidaklah benar adanya. Sedangkan realistic jealousy merupakan bentuk kecemburuan yang muncul ketika individu mempersepsikan adanya ancaman yang nyata dalam hubungannya dengan pasangan. Mungkin akan sulit bagi kita untuk mengukur mana yang baik dan tidak baik antara kedua jenis cemburu tersebut. Karena dampaknya pasti akan berbeda-beda pada setiap orang. Ketika mendengar kata jealous atau cemburu, sudah pasti otak kita mencernanya sebagai tindakan yang negatif. Namun pada dasarnya, cemburu juga memiliki dampak positif. Salah satunya, menyadarkan pasangan betapa berharganya kamu maupun sebaliknya. Akan tetapi,
Jika tidak dapat dikendalikan dengan sehat, kecemburuan bisa mengakibatkan adanya kekerasan dalam hubungan, baik secara fisik maupun emosional. Kecemburuan bisa merusak kesehatan mental kita dan pasangan, serta menciptakan masalah yang sebenarnya tidak penting dalam sebuah hubungan percintaan maupun hubungan persahabatan. Berikutnya adalah karakter Katsuki Bakugo dan Izuku Midoriya yang memiliki hubungan persahabatan. Hubungan persahabatan mereka mulai terasa tidak sehat ketika Katsuki merasa bahwa Izuku jauh lebih hebat darinya. Kecemburuan Katsuki membutakan ketulusan Izuku yang memang benar-benar ingin bersahabat dengannya. Sikap Izuku yang tulus justru membuat Katsuki merasa marah. Karena ia menganggap bahwa Izuku Midoriya, sahabatnya itu, tidak pernah memandangnya sebagai saingannya. Dalam arti lain, bahwa Katsuki tidak begitu kuat. Rasa jealous Katsuki seharusnya dapat memacunya bersaing secara sehat, dengan membuat dirinya bisa lebih hebat. Akan tetapi, berbeda dengan Katsuki. Hal ini justru membuatnya mengisolasi diri, bukan hanya dari Izuki, ia pun mengisolasi diri dari semua orang. Itulah kenapa rasa cemburu seperti ini malah memberikan dampak yang negatif. Dan akibat dari rasa jealous seperti yang dimiliki oleh Katsuki terhadap Izuku, hal ini akan membuat kita tidak akan benar-benar berteman dengan seseorang yang kita anggap lebih hebat dari kita. Case ini juga terjadi pada karakter anime Dragon Ball, yaitu Vegeta dan Goku. Jealous dan envious adalah adjektiva yang biasa digunakan untuk menunjukkan rasa iri terhadap seseorang yang telah memiliki apa yang tidak kita miliki. Lalu, apa ya perbedaan dari jealous dan envious? Kita bahas dikit yuk. Jealous dapat dimaknai sebagai rasa cemburu, di mana perasaan ini sebenarnya tidak begitu beralasan. Namun, apabila kita merasa bahwa perasaan cemburu kita muncul di mana kita merasa orang lain jauh lebih baik dari kita atau memiliki hal-hal yang tidak kita miliki, maka hal ini sudah berubah menjadi envious. Gimana learners? Udah mulai paham kan? Oh iya, animenya satu lagi deh. Karakter berikutnya adalah antara Melo dan Nir. Kecemburuan tidak bisa dihindari ketika dua orang tumbuh di panti asuhan yang sangat kompetitif untuk anak-anak jenius yang semuanya bermimpi menjadi detektif terhebat di dunia. Perasaan jealous Melo terhadap Nir muncul ketika ia ingin membuktikan bahwa ia adalah penerus L yang pantas. Akan tetapi, Nir merasa bahwa Melo bukanlah saingannya. Hal ini justru membuat Melo merasa sangat marah dan semakin ingin membuktikan bahwa ia jauh lebih baik dan lebih hebat daripada Nir dengan cara bergabung menjadi anggota mafia. Oh iya, salah satu dari 7 dosa mematikan adalah iri hati. Jadi jika kecemburuan berasal dari rasa iri hati, bahkan berniat mencelakai, maka tidak diragukan lagi bahwa kecemburuan adalah hal yang jahat. Jadi jangan gampang cemburu dan iri hati ya learners. Mending yuk sama-sama kita tingkatin kualitas diri. Pembahasan kali ini sampai di sini dulu ya learners. Jika ada saran atau topik pembahasan menarik yang ingin kami bahas, yuk drop di kolom komentar. Dan jika kalian merasa video ini bermanfaat, jangan lupa di-share ya learners. Terima kasih dan sampai jumpa pada pembahasan berikutnya.